Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tuntunan berdoa pada hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 123, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sebuah Mazmur yang berisikan petunjuk yang sangat berharga mengenai bagaimana umat Tuhan dapat hidup dalam belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan yang sangat kita perlukan di saat menghadapi pergumulan yang sangat berat. Mazmur 123, demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Nyanyian Ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudara-saudari, memperoleh belas kasihan Tuhan adalah hal yang teramat penting di dalam hidup kita. Setiap mujizat dan pertolongan Tuhan selalu diawali dari hati Tuhan yang tersentuh atau dipenuhi dengan belas kasihan ketika Ia melihat pergumulan hidup umatnya atau saat Ia mendengar seruan daripada umatnya. Jika kita ingin memperoleh pertolongan dan mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan, tidak ada jalan lain selain hidup dalam belas kasihan Tuhan. Saudara-saudari, Mazmur 123 memberikan petunjuk bagi kita mengenai 3 sikap yang dapat mendatangkan belas kasihan Tuhan bagi hidup kita. Pertama, adalah sikap mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Hal ini jelas tertulis di ayat yang pertama. Pengakuan kita akan otoritas Tuhan menunjukkan betapa kita menyadari terbatasnya kemampuan kita, sehingga kita mulai mencari Tuhan untuk beroleh pertolongannya. Hal inilah yang menggugah hati Tuhan, yang menyentuh hati Tuhan untuk Ia mengasihani kita. Kedua adalah ketekunan di dalam menantikan hadirnya belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Hal ini disebutkan pada ayat yang kedua. Ketekunan kita memperlihatkan betapa kita menaruh percaya dan harapan hanya kepada Tuhan semata. Tentu Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Ia menaruh harapan kepada Dia, sehingga Ia memberikan belas kasihannya kepada kita. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Hal ini tercantum di ayat yang ketiga. Kerendahan hati mengundang belas kasihan Tuhan, karena Tuhan menentang orang yang congkak. Dan wujud kerendahan hati adalah ketekunan kita untuk berseru kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa dengan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, dengan penuh ketekunan dan kerendahan hati. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan mengasihani kita, sehingga Ia menolong kita tepat pada waktunya.
Mazmur 123 ayat yang pertama, nyanyian Ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang bersemayam di surga. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah penguasa langit dan bumi. Itulah sebabnya Engkau berdaulat. Engkau berkuasa penuh atas seluruh kehidupan ini. Terlebih lagi atas kami umat-Mu. Engkaulah Tuhan yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Dan jika Engkau yang mengatur setiap langkah hidup kami, tentu Engkau sanggup membuka jalan kami. Tentu Engkau akan melindungi kami. Tentu Engkau tidak akan pernah menyesatkan kami. Tetapi Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami ke arah kehidupan yang penuh dengan berkat dan kehidupan yang penuh dengan makna. Saudara-saudari, berdoalah untuk memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam Anda menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Ia pasti berada di depan Anda untuk membuka jalan bagi Anda. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 123 ayatnya yang kedua, bagian yang pertama. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh memuji Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap umat-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan Yesus, hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi damai, karena kami percaya Engkau pasti memelihara kami umat-Mu. Engkau pasti akan menjamin adanya masa depan yang penuh pengharapan bagi diri kami. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan-jalan yang terbuka bagi diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa, menyerahkan hidup dan masa depan Anda kepada Tuhan yang berkuasa memelihara hidup Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi.
Mazmur 123 ayat yang kedua, pada bagiannya yang kedua. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh percaya dan menaruh harapannya kepadamu. Bahkan pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah Engkau biarkan gugur, tidak akan pernah Engkau biarkan gagal, tetapi Engkau mendengar apa yang menjadi harapan kami, dan Engkau memenuhinya sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudari, silakan berdoa, menyerahkan segenap kekhawatiran Anda kepada Tuhan, termasuk segala beban dalam pikiran Anda dan beban-beban kehidupan Anda kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia tidak akan pernah gagal di dalam menolong Anda. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 123 ayat yang ketiga. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau yang selalu membela umat-Mu, dan bahkan mengangkat setiap umat-Mu dari keterpurukan kami, dan memulihkan hidup setiap umat-Mu kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu sebabnya hati kami senantiasa bersyukur, ya Tuhan Yesus, bahwa selalu ada harapan baru di dalam Engkau. Selalu ada hal-hal yang baru yang Engkau tunjukkan kepada kami. Selalu ada fajar yang merekah bagi diri kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk bertekun di dalam menantikan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dan yang pasti terjadi itu. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa agar Tuhan memberikan pemulihan atas hidup Anda, termasuk pemulihan atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi.
Mazmur 123 ayatnya yang keempat. Jiwa kami sungguh cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, yang anugerah-Mu begitu besar bagi kami umat-Mu, sehingga oleh anugerah-Mu kami sanggup menghadapi hebatnya badai kehidupan yang kami tengah jalani. Bahkan di dalam kelemahan dan kekurangan, kuasa-Mu menjadi sempurna atas hidup kami. Segala perkara sungguh kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa agar Tuhan menolong dan memberkati rumah tangga, kesehatan, pekerjaan atau studi Anda, dan juga keuangan Anda, atau apapun yang Anda ingin Tuhan memberikan pertolongannya. Berdoalah pula untuk mereka yang Anda ingin Tuhan memberikan pertolongan dan keselamatan. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau penuh dengan kemurahan hati. Engkau penuh dengan belas kasihan kepada kami umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, tentu Engkau mendengar seruan doa kami, dan bahkan menjawab doa-doa kami jauh melebihi dari apa yang sanggup kami pikirkan dan kami doakan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa saat ini setiap kebutuhan kami tengah Engkau sediakan. Engkau tengah membukakan jalan-jalan bagi kami. Engkau membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru bagi kami. Engkau tengah memulihkan kehidupan kami. Bahkan Engkau tengah mengerjakan kesembuhan bagi diri kami. Tuhan Yesus, kami membawa ke hadapan-Mu bangsa kami yang besar ini. Kami memohonkan anugerah-Mu bagi bangsa kami yang besar ini. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu. Di saat bangsa kami mengalami lonjakan COVID, Engkau melindungi bangsa kami. Engkau menolong menyembuhkan bangsa kami. Dan kami melihat Tuhan, lonjakan itu sudah mulai melandai. Kami berdoa menyerahkan Tuhan bangsa kami yang tinggal di luar pulau Jawa Tuhan, yang saat ini tengah mengalami lonjakan COVID. Ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan.
Curahkan anugerah-Mu Tuhan bagi pemerintah pusat dan daerah, agar mereka dapat bekerja sama untuk meredahkan Tuhan lonjakan COVID ini, dan memberikan kepada mereka pertolongan dan pengobatan yang memadai Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, agar terjadi kesembuhan, Tuhan berikan dengan berlimpah. Tuhan Yesus, lindunglah bangsa kami dan tolonglah sembuhkan bangsa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan terus bekerja memulihkan bangsa kami dari pandemi ini, termasuk Engkau memulihkan perekonomian bangsa kami. Ya Tuhan, tetaplah bekerja atas bangsa kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan kesejahteraan bagi diri bangsa kami ini yang besar ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami masing-masing bertempat tinggal. Berikanlah kesejahteraan bagi masyarakat di kota kami Tuhan. Berikanlah anugerah-Mu agar kota kami terlepas dari pandemi ini Tuhan. Berikanlah perlindungan-Mu bagi kota kami dari bencana dalam bentuk apapun dan dari segala tindak kejahatan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua bangsa dan kota kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Saudara-saudari, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kita semua dengan pemeliharaan dari Bapa di surga, dengan perlindungannya, dengan pembelaan daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga kita mampu bertahan dan berkemenangan di tengah badai kehidupan, di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menerima berkat dan menaikkan segala doa dan permohonan kita. Amin.